Kitab Keluaran, pasal 18. Nasihat mertua Musa. Ketika Yitro, imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar segala yang telah Allah lakukan bagi Musa dan bagi Israel, umatnya, yaitu bahwa Tuhan telah membawa Israel keluar dari Mesir, maka Yitro, ayah mertua Musa itu, membawa Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruhnya pulang, beserta 2 anak laki-lakinya, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi pendatang di negeri asing, dan yang seorang bernama Eliezer, sebab katanya, Allah ayahku adalah pertolonganku dan yang melepaskanku dari pedang Fir'aun. Yitro, ayah mertua Musa, datang kepada Musa beserta anak-anak laki-lakinya dan istrinya di padang belantara, tempat dia berkemah di gunung Allah. Dia mengirimkan pesan kepada Musa, aku Yitro, ayah mertuamu, datang kepadamu beserta istrimu dan 2 anak laki-lakimu. Musa pun keluar untuk menemui ayah mertuanya. Kemudian dia bersujud dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan mereka. Lalu mereka masuk ke tenda. Musa menceritakan kepada Yitro, ayah mertuanya, segala yang telah Tuhan lakukan terhadap Fir'aun demi Israel, dan segala kesukaran yang telah menimpa mereka dalam perjalanan, dan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Yitro bersukacita atas segala kebaikan yang Tuhan lakukan terhadap Israel, yang telah Dia lepaskan dari tangan orang Mesir. Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah melepaskanmu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun, dan yang telah melepaskan bangsa ini dari bawah tangan orang Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada semua ilah, sebab dalam hal ini orang-orang itu telah bertindak angkuh terhadap mereka. Yitro, ayah mertua Musa, membawa persembahan bakaran dan kurban bagi Allah. Kemudian Harun datang beserta semua tua-tua Israel untuk makan roti bersama dengan ayah mertua Musa di hadapan Allah. Penetapan hakim-hakim. Pada hari berikutnya, Musa duduk untuk mengadili bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai sore. Ketika ayah mertua Musa melihat semua yang dilakukannya terhadap bangsa itu, dia bertanya, apakah yang telah kamu lakukan terhadap bangsa ini? Mengapa kamu sendiri yang duduk sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai sore? Musa berkata kepada ayah mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk mencari Allah. Ketika ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku agar aku menghakimi yang satu dengan yang lain, dan aku memberitahukan ketetapan Allah dan hukum-hukumnya kepada mereka. Ayah mertua Musa berkata kepadanya, yang kau lakukan itu tidak baik. Kamu pasti benar-benar lelah, baik kamu maupun bangsa ini yang bersamamu, sebab ini terlalu berat bagimu dan engkau tidak akan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah suaraku. Aku akan menasihatimu, dan Allah akan menyertaimu. Kamu harus mewakili bangsa ini di hadapan Allah dan membawa perkara-perkara mereka kepada Allah. Dan kamu harus mengajarkan kepada mereka tentang ketetapan dan hukum-hukum itu, dan harus memberitahukan kepada mereka mengenai jalan yang harus mereka tempuh dan apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, kamu harus memilih orang-orang yang cakap dari antara bangsa itu, orang yang takut akan Allah, orang-orang benar dan membenci laba hasil kecurangan. Lalu, tunjuklah beberapa orang di antara mereka untuk menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Biarlah mereka yang menghakimi bangsa itu sewaktu-waktu. Mereka harus membawa setiap perkara yang besar kepadamu, sedangkan perkara yang kecil harus mereka adili sendiri. Jadi hal ini akan lebih ringan bagimu dan mereka akan ikut menanggungnya bersamamu.
Jika kamu melakukan ini dan Allah memang memerintahkan demikian kepadamu, kamu akan sanggup menanggungnya, dan seluruh bangsa ini juga akan kembali ke tempatnya masing-masing dengan sejahtera. Musa mendengarkan suara ayah mertuanya dan melaksanakan seperti yang telah dikatakannya. Musa memilih orang-orang yang cakap dari antara bangsa Israel dan menjadikan mereka pemimpin atas bangsa itu. Pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Mereka menghakimi bangsa itu sewaktu-waktu. Mereka membawa perkara yang berat kepada Musa, sedangkan mereka dapat memutuskan sendiri untuk perkara-perkara yang kecil. Tidak lama kemudian, Musa melepas ayah mertuanya pergi, dan Yitro pun pulang ke negerinya sendiri.